Shalom semuanya, apa kabar? Di minggu ini kita merayakan Paskah ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang saat ini dimanapun teman-teman berada, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama bertepuk tangan. Lagu ini berkata bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus kita untuk kita bisa bersama dengan Bapa yang ada di surga ya teman-teman. Yuk. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena kebebasannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oke teman-teman, kita akan lanjut satu buah pujian yang berkata bahwa Tuhan telah menemukan kita daripada segala dosa yang kita lakukan di dunia. Menaikkan syukur dulu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku selama
kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Hari-hari yang kami boleh lewati ya Tuhan, sepanjang kami hidup bersama dengan Engkau, kami percaya ya Tuhan bahwa kasih-Mu tiada bandingannya atas setiap pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kasih yang begitu besar atas setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan sudah mati buat kami dan Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk rela disalib hanya untuk dosa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap pengorbanan-Mu. Dan kami ingin menaikkan sebuah pujian ya Tuhan, yang kasih-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun. Dan kasih-Mu itulah Tuhan, biarlah selalu ada di dalam hati kami, menolong kami untuk kami bisa menjalani setiap hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya.
Tiada ternilai Tuhan salib-Mu Tuhan Yesus atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Kita sembah Tuhan teman-teman. Kita sembah Tuhan karena Tuhan Allah yang kami sembah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu Yesus, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, untuk pembacaan kebenaran firman-Mu, untuk setiap isi daripada kebenaran-Mu. Tuhan mengurapi kayu ya Tuhan, dalam menyampaikan setiap isi kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menambahkan hikmat Tuhan, memberikan kekuatan kepada Kak Ayu ya Tuhan, dalam menyampaikan setiap isi kebenaran-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan bisa menjadi buah bagi kami, bertumbuh dan bisa menghasilkan perbuatan, tingkah laku kami, karakter kami bisa menjadi lebih baik daripada hari ini, menjadi pribadi yang berbeda dari antara orang-orang di sekitar kami, dan kami bisa menjadi pribadi yang bisa menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat hari Minggu. Halo teman-teman, adik-adik semuanya dimanapun kalian berada. Hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tidak terasa ya hari ini kita sedang merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka percaya sih walaupun kita sedang beribadah online via YouTube, kasihnya, kuasa Tuhan, bahkan firman Tuhan itu tidak berkurang, bahkan tetap sama. Barang siapa yang kita mau membuka hati kita untuk dengarkan firman Tuhan, maka percaya kita akan mendapatkan berkat yang sama seperti kita beribadah online. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa satu kali lagi. Mari kita menutup mata kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami menyerahkan hati kami, pikiran kami dengan terbuka Tuhan. Tolonglah setiap kami dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing, menjamah hati, menjamah pendengaran, menjamah pemikiran kami Tuhan, untuk sama-sama kami boleh dibaharui, menerima kebenaran yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan sudah bangkit, hari ini kami mau mendapatkan sesuatu yang baru yang dapat membangkitkan iman kami, membangkitkan kepercayaan kami kepadamu sehingga kami dapat melihat masa depan kami Tuhan. Bagi setiap kami mungkin yang hampir putus asa, yang patah semangat, aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah melawat setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menyegarkan setiap jiwa, setiap hati yang begitu lemah lesu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjaga fokus kami supaya kami boleh konsentrasi, mengurapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap firman yang hamba-Mu boleh sampaikan boleh menjadi berkat Tuhan bagi siapapun yang mendengar firman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, bulan ini kan temanya tuh soal kebangkitan ya teman-teman. Kebangkitan sudah pasti kita ngomongin kebangkitan tentang Tuhan kita. Nah, tapi ada hal yang perlu kita bahas juga nih, adalah kebangkitan iman. Kadang kita tuh banyak yang jadi patah semangat, banyak yang kita tuh jadi ragu-ragu sama Tuhan. Itu karena kita jadi kita jadi kurang percaya gitu sama Tuhan. Akibatnya kita jadi kayak nggak percaya bahwa kalau ternyata kita tuh punya masa depan yang baik, bahwa Tuhan tuh sudah memberikan masa depan yang luar biasa gitu kan, seperti yang firman-Nya, janjinya yang Tuhan tulis di Alkitab gitu. Kenapa sih kita kok bisa kurang percaya pada hal tersebut gitu ya? Nah, 2 minggu lalu itu kakak itu
bukan Kakak ya, tapi mungkin ke 2 minggu lalu tuh pernah dibahas juga bahwa, iman itu tuh bisa bangkit tuh hanya di dalam Yesus. Kita nggak bisa, punya iman yang bangkit kalau tidak di dalam Yesus, teman-teman. Jadi hanya ada di dalam Yesus Kristus sajalah kita, bisa punya iman yang bangkit gitu. Jadi gimana, pertama-tama kita percaya dulu sama Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dulu, karena hanya di dalam Yesuslah iman kita itu bisa bangkit, karena Dia adalah Allah yang bangkit. Dia Allah 100%, Dia juga manusia 100%, yang satu-satunya pribadi yang menyerahkan nyawanya, lalu Dia bangkit pada hari ketiga. Dan tidak ada di luar Yesus ya, yang tidak ada pribadi yang lain yang bisa bangkit. Jadi waktu kita mau punya iman yang bangkit, kita bisa melihat masa depan hanya di dalam Yesus, teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau belajar lewat satu tokoh, yaitu Yosua. Dan Yosua ini sudah ini keempat kalinya kita mau membahas Yosua gitu. Jadi teman-teman yang mungkin baru nonton, mungkin bisa lihat apa namanya ya, rekaman-rekaman ibadah di bulan-bulan yang lalu gitu ya. Baik, Kakak mau bahas, kita mulai dari oke, ini. Ini waktu Yosua mengumpulkan segenap bangsa Israel dan tua-tuanya, ketua-ketuanya gitu ya, yang dihormati oleh bangsa Israel. Kakak bacakan ya di Yosua 24 ayat 15. Ini Yosua bilang gini sama segenap bangsa Israel. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, ini Yosua bilang gini dengan tegas, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, gitu ya. Terserah deh, mungkin kalau bahasa zaman sekarang, terserah mau bangsa Israel mau menyembah Tuhan yang mana, tapi aku dan seisi rumahku, artinya keluargaku, akan tetap beribadah kepada Tuhan. Lalu apa kok bisa ya Yosua tuh bisa menetapkan dirinya, bisa memutuskan dirinya tuh untuk oke, aku akan beribadah hanya kepada Tuhan dan bahkan seisi keluargaku. Sangat luar biasa gitu ya. Yosua itu kan adalah pengganti Musa, pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Karena bulan lalu kan pernah menyampaikan bahwa Yosua itu sangat dari zaman mudanya itu, dari sejak mudanya itu Yosua itu sudah menjadi abdinya Musa gitu. Jadi kemana Musa berada, Yosua di situ ada. Jadi melihat bagaimana hubungan yang terjalin antara Musa dan Tuhan, dan di situ pun Yosua melihat banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan atas bangsa Israel gitu. Mulai dari keluar dari tanah Mesir, dengan 10 tulah, dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan. Dan Yosua menjadi percaya gitu bahwa Tuhanlah yang akan membangkitkan imannya dan akan menggenapi rencananya, janjinya di masa yang akan datang, entah itu di masa depannya bangsa Israel ataupun masa depannya Yosua secara pribadi. Nah, kita mau lihat ya di Yohanes 23 ayat 18. Kita sama-sama baca ya, teman-teman, dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan kalau teman-teman ada mungkin bisa buka Alkitab di Ibrani 11 ayat 1 ya. Nah, Ibrani 11 ayat 1 tuh bilang begini, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ini kita boleh lihat di sini ya, bahwa harapan itu tidak akan hilang.
di Ibrani 11 bilang bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi waktu kita berharap itu dasarnya iman. Nah, kalau harapan kita di sini tidak hilang, iman kita ada, tidak hilang juga karena pasti membutuhkan iman sebagai dasar untuk menjadi dasar harapan kita. Kalau kita putus harapan, putus asa, mungkin bisa dipertanyakan, jangan-jangan iman kita mungkin bukan hilang ya, tapi iman kita mungkin sedang tidak kuat atau sedang lemah gitu kan, sampai tidak mampu untuk berharap gitu. Dan masa depan itu sungguh ada. Masa depan itu pernah bisa kita lihat nggak sih? Masa depan itu nggak bisa kita lihat. Bahkan 1 jam ke depan apa yang akan terjadi pada kita nggak tahu ya. Atau mungkin 10 menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi karena di dunia ini tuh nggak ada yang pasti. Semuanya tuh tidak ada yang pasti, nggak ada yang bisa jamin bahwa hidupnya akan baik-baik saja 10 menit ke depan, 1 jam ke depan. Artinya 5 menit ke depan tuh kita bisa sebut itu masa depan. Kita nggak bisa lihat apa yang terjadi. Tapi Tuhan bilang dalam firman-Nya bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika masa depan kita tidak bisa lihat, iman itu adalah bukti waktu kita. Jadi bukti bahwa kita tuh bisa melihat masa depan. Bahwa mungkin di masa depan, kita ngomongin masa depan bukan hanya masa depan nanti setelah lulus SMP. Saya akan sekolah SMA di mana, atau nanti saya setelah lulus SMA akan kuliah atau bekerja, kuliahnya di mana, atau kerjanya di mana. Bukan soal itu saja. Tapi masa depan itu ada masa depan rohani gitu yang Tuhan janjikan, yaitu di mana ketika kita meninggal dunia, kita akan masuk dalam kerajaan surga, teman-teman. Amin. Amin kan dalam hati kita sama-sama kalau perlu kita sama-sama bilang amin. Bahwa ketika kita meninggal dunia, kita akan masuk dalam kerajaan surga karena masa depan itu sudah ada. Masa depan yang nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa lihat dengan iman kita. Dan Yosua itu bisa melihat masa depan itu tuh sungguh ada dan harapan itu juga ada gitu. Karena apa? Karena iman. Balik lagi, dasarnya iman. Ibrani 11 ayat 1. Kalau punya Alkitab, bisa buka Alkitabnya di handphone atau di Alkitab bukunya Ibrani 11 ayat 1 ya. Jadi kita butuh iman teman-teman untuk kita bisa punya masa depan. Dan kita butuh iman supaya kita apa? Kita bisa untuk berharap pada masa depan kita. Nah, kita bisa belajar dari Yosua. Yosua itu benar-benar imannya tuh luar biasa ya. Pemimpin yang imannya menurut aku luar biasa gitu kan. Partnernya adalah Kaleb. Dan dari bulan yang Kak pernah ceritakan tentang 12 pengintai, yang 10-nya pesimis nih. Ada 2 orang yang optimis, Yosua dan Kaleb. Yosua itu bangkit, jadi dia tuh bisa melihat masa depannya seperti apa yang sudah Tuhan janjikan pada bangsa Israel, tanah Kanaan, tanah yang subur, yang berlimpah susu madunya. Tuhan janjikan kepada bangsa Israel dan Yosua percaya kepada janjinya Tuhan, beriman, percaya kepada Tuhan dan akhirnya apa? Masa depannya Yosua itu benar-benar ada. Yosua itu masuk tanah Kanaan loh. Yosua itu masuk tanah Kanaan. Jadi waktu iman Yosua bangkit, Yosua menerima masa depan. Apa yang Tuhan janjikan sesuai dengan iman, sesuai dengan apa yang Yosua percaya kepada Tuhan. Nah, kita sama-sama kita baca ya di Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. 1 2 3. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lihat betapa imannya Yosua
waktu kan 12 orang itu waktu mengintai, itu kan sama-sama melihat di dalamnya itu ada, penduduk asli sana itu adalah orang-orang raksasa ya, dan 2 kali lipat ukuran tubuhnya dari orang-orang Israel gitu. Dan 12 orang ini melihat hal yang sama, tapi kenapa 2 orang, Yosua dan Kaleb itu punya pandangan yang berbeda, sedangkan yang 10-nya juga punya pandangan yang berbeda. Yang satu bilang yang 10 bilang gini, "Wah, kayaknya nggak mungkin deh. Di situ tuh banyak banyak nggak mungkin deh kita menang gitu kan, merebut tanah Kanaan tuh nggak mungkin," gitu kan. Mungkin nih, mmm, eee, apa ya, mungkin yang mereka kira tanah yang Tuhan janjikan itu akan mudah-mudah aja masuknya gitu kan. Ternyata tidak semudah itu gitu. Jadi ingat ya bahwa masa depan ketika Tuhan janjikan tuh bukan artinya tiba-tiba kita dapat masa depan begitu aja, enggak, perlu ada perjuangan. Pasti di depan akan ada tantangan yang perlu kita hadapi gitu. Nah, cuma apakah tantangan itu akan mempengaruhi, cara apa ya, cara percaya kita kepada Tuhan seperti 10 pengintai atau tetap percaya kepada Tuhan seperti Yosua? Bahwa Yosua percaya nih, bahwa Tuhan itu akan melindungi, gitu kan, menyertai. Jadi jangan takutlah gitu ya. Jangan takutlah Tuhan yang menjanjikan. Masa Tuhan sengaja sih mau bikin, bangsa Israel mati, kan nggak mungkin gitu kan. Terus kalau masa sih Tuhan, ngeluarin bangsa Israel dari Mesir hanya untuk, eee, apa namanya, ya untuk bikin bangsa Israel mati gitu di tanah Kanaan, kan enggak ya. Tuhan kita tuh, menurut Kakak tuh tidak sekonyol itu. Tuhan itu justru rencananya sangat-sangat, luar biasa, pasti penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan. Itu yang bisa Yosua lihat, tapi sedangkan yang 10 orang pengintai lainnya tidak bisa lihat itu. Nah, ada yang iman yang mati. Iman yang mati itu kita nggak bisa lihat masa depan seperti 10 pengintai itu. 10 pengintai itu pesimis, lalu bilang ke seluruh bangsa Israel. Lalu apa yang didapatkan? Nggak dapat masa depan, nggak mendapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan di tanah Kanaan. Sebagian bangsa Israel itu mati, nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi pilihlah untuk kita bisa percaya kepada Tuhan dengan iman kita. Iman tuh yang bikin kita bersemangat untuk kita bisa jalan kehidupan kita dari hari ke hari, dari, eee, meraih masa depan kita. Eee, Kalau kita merasa bersemangat karena, "Oh ya saya percaya Tuhan." Mungkin kita di depan, "Aduh saya mau sekolah, tapi aduh saya mau kuliah, saya mau sekolah lagi nih, tapi saya nggak punya biaya." Tapi kamu percaya bahwa sekalipun saya nggak punya biaya, saya percaya Tuhan akan tolong saya dengan cara yang bagaimanapun. Nah, itulah iman. Kamu percaya bahwa di masa depan Tuhan akan tolong. Entah bagaimana caranya Tuhan akan menolong kita. Itu biarlah menjadi bagian Tuhan, teman-teman. Nah, ini ya, ini biar Kakak yang baca ya. Di Bilangan 14 ayat 2 sampai 4. Waktu, si bangsa Israel ini, tidak percaya gitu ya kepada Tuhan. Oke, ayat 2, "Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, 'Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini.'" Bayangkan ya teman-teman, Tuhan itu udah tolong bangsa Israel nih, keluar dari Mesir, melakukan banyak mukjizat kan, sampai ada 10 tulah tuh, sampai dikejar sama Firaun gitu kan. Tuhan nih, Tuhan gitu kan, Tuhan sendiri melakukan pekerjaan itu di depan mata bangsa Israel. Tapi mereka masih bersungut-sungut dan bilang, "Lebih baik mati aja di tanah Mesir atau di padang gurun." Ya, menurut Kakak, ya beginilah, apakah kita seperti ini? Apakah mungkin Kakak juga seperti ini ya? Ayat 3, "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami mati tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?"
masih memilih untuk jadi budak loh. Masih ternyata menurut mereka jadi budak itu jauh lebih enak dibanding masuk tanah Kanaan gitu. Hanya dengan tantangan, melihat tantangan di depan, mereka ingin balik lagi ke masa lalu gitu kan, ingin balik lagi ke Mesir, kayaknya Mesir tuh lebih nyaman deh, "Duh kayaknya aku melakukan dosa itu di masa lalu lebih lebih enak deh dibanding aku punya kehidupan yang baru, aku bertobat," gitu kan, menerima janji Tuhan, ternyata banyak tantangannya. Ingat ya teman-teman, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, ketika kita memutuskan untuk menyembah Yesus, Wah, bukan artinya kita tuh bebas dari masalah. Masalahnya tetap ada, karena kita masih tinggal di dunia. Mau kita Kristen atau tidak Kristen, selama kita hidup di dunia tetap akan ada masalah. Sekalipun kita memilih menyembah Yesus atau tidak menyembah Yesus, akan tetap ada masalah. Yang membedakan waktu kita ikut Yesus, Yesus itu akan menolong kita. Tuhan kita akan tolong kita. Amin. Ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Dia mau orang Mesir ini orang Mesir, maaf, orang Israel ini mau mengangkat seorang pemimpin lalu mau balik lagi nih ke Mesir, mau balik lagi nih ke dosa, mau balik lagi nih ke masa lalu gitu kan. Nah, kita mau belajar ya, bagaimana sih supaya kita tuh iman kita tuh bisa bangkit. Bagaimana sih kita bisa Eee, punya iman seperti Yosua. Kenapa perlu untuk membangkitkan iman kalau hari ini kita merasa iman kita tuh sedang lemah, sedang lesu. Yuk sama-sama kita belajar. Kakak belajar, teman-teman belajar, bagaimana sih cara membangkitkan iman. Karena menurut Kakak bukan menurut Kakak sih, bahwa iman itu adalah sangat-sangat penting apalagi bagi, kita gitu ya, bagi kita yang percaya sama Tuhan, pengikut Kristus gitu. Karena iman itulah yang membuat kita bisa bersemangat dalam hidup. Iman itulah yang bisa membuat kita bersemangat, meraih masa depan kita. Dengan iman itulah kita bisa melihat masa depan kita, sekalipun masa depan kita nggak tahu jadi apa, misal akan kerja di mana, akan menjadi orang yang seperti apa, tapi dengan iman kita bisa lihat bahwa di masa depan ada Tuhan yang akan turut bekerja. Jadi iman itu tuh perlu bertumbuh, perlu dibangkitkan, bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup, yang bertumbuh. Kenapa perlu bertumbuh? Karena ketika iman itu bertumbuh, itu tuh akan mempengaruhi cara kita melihat masa depan. Sama seperti contohnya 10 pengintai dan 2 pengintai gitu kan. 10 pengintai cara pandangnya ya melihatnya kayaknya bangsa Israel nggak bisa menang melawan orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Sedangkan Yosua dan Kaleb bisa melihat, sekalipun di sana banyak orang-orang raksasa, ada Tuhan yang akan menolong. Dan poin satu bilang Yosua tuh bisa melihat bahwa Tuhan itu tuh pasti menolong. Pasti tolong, karena Tuhan itu, Yesaya melihat gitu ya dari masa kecilnya, dari masa mudanya, waktu mengabdi kepada Musa gitu kan, lalu dipercaya untuk berperang gitu kan, sekarang dipercaya Tuhan untuk jadi pemimpin menggantikan Musa. Yosua tuh banyak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan tuh turut bekerja, dan sekalipun di depan ada masalah, ada tantangan, Tuhan tuh pasti tolong. Tuhan tuh tidak akan mungkin angkat tangan gitu aja gitu, enggak. Aku percaya bahwa Tuhan tuh akan tolong, Yosua percaya hal itu. Oke, kita baca ya, di Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Ini tadi udah dibaca sebelumnya, gak apa-apa, kita baca lagi sama-sama ya, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka tuh sudah pergi meninggalkan mereka.
sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Bagus banget ya, sepercaya itu Yosua kepada Tuhan. Dan karena percaya Tuhan pasti tolong, percaya Tuhan pasti tolong. Apa sih yang lagi kita hadapin sekarang? Apa sih yang membuat iman kita lemah sekarang? Tantangan apa sih yang lagi kita hadapi? Permasalahan apa sih yang kita hadapi? Mari kita renungkan dulu nih, apa ya? Oh, ternyata saya sulit dalam mata pelajaran matematika, misal. Oh, saya ternyata punya masalah dengan teman saya di sekolah, atau saya punya pergumulan untuk mencari pekerjaan, atau saya lagi punya pergumulan nih untuk bisa masuk ke sini, atau apapun, mau masuk sekolah mana atau mau masuk kampus mana gitu. Percaya dulu yuk, sama seperti Yosua, percaya dulu, jangan takut, jangan takut. Yosua bilang gitu. Yosua bilang gitu ke bangsa-bangsa Israel. Jadi sama-sama kita juga mau bilang, yuk jangan takut. Kita kasih tahu nih diri kita. Jangan takut yuk, jangan takut. Jangan takut bahwa karena Tuhan menyertai saya. Jangan takut, sama-sama kita katakan ya. 1, 2, 3. Jangan takut karena Tuhan menyertai saya. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Jangan takut karena Tuhan menyertai saya. Kalau Tuhan menyertai, artinya Tuhan itu akan tolong. Jadi sama-sama, Tuhan dan kita itu sama-sama melakukan hal tersebut. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian, teman-teman. Sama seperti Yosua. Percayalah bahwa Tuhan akan tolong. Apa sih yang sulit dalam hidup kita? Enggak. Apa sih yang Tuhan nggak bisa tolong? Apa sih yang nggak bisa Tuhan lakukan? Hari ini kita merayakan Paskah gitu ya, memperingati kebangkitan Tuhan. Tuhan aja bisa menyerahkan nyawanya. Tuhan itu bisa bangkit pada hari ketiga, bisa bangkit loh. Tuhan itu bisa memberikan pengampunan sama kita, mau sebanyak apapun dosa kita. Ketika kita datang minta ampun, Tuhan tuh memberikan pengampunan. Dan Tuhan tuh sangat-sangat baik, saking besar kasihnya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan? Tuhan itu bisa lakukan. Semuanya Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan, teman-teman. Jadi, percayalah kepada Tuhan. Dan jangan takut. Yang kedua, Yosua tuh menguatkan hati. Oke, baik, kita baca Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Iya, betul sekali teman-teman. Tuhan itu menyampaikan bahwa Yosua itu perlu menguatkan hati, dan bahkan sampai ketiga kali ya, sampai nanti ayat 9 atau 10 juga disebutkan. Itu kan sudah kukatakan untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Kenapa perlu menguatkan dan meneguhkan? Dengan cara apa sih, Kak, menguatkannya? Dengan cara memperkatakan. Ayat 8 bilang, Kakak bacakannya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi memperkatakan tuh, kita bisa memperkatakan tuh ketika kita membaca firman Tuhan kan, kita membaca Alkitab. Waktu kita baca Alkitab, kita baca dengan suara yang lantang supaya iman kita tuh timbul, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi
nggak cukup membaca, tapi merenungkan. Dari merenungkan kita akan bisa bertindak dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Dan ketika kita membaca, ketika kita merenungkan, itu tuh membuat hati kita tuh jadi kuat. Oh iya ya, Tuhan itu kuasanya, bahwa Tuhan tuh akan turut bekerja dalam segala perkara, apapun perkara yang sedang aku hadapi, Tuhan pasti bekerja, dan itu akan menguatkan hati kita. Atau, eee, mmm, Tuhan itu, akan memberikan saya sukacita, akan memberikan saya damai sejahtera, akan memberikan saya ketenangan waktu saya ujian. Percayalah itu, dan itu akan menguatkan hati kita, dan waktu kita dengan kita membaca, merenungkan, dan melakukan, itu akan membuat iman kita tuh kuat, bertumbuh. Karena iman itu tidak akan timbul dengan sendirinya. Iman itu tidak akan timbul tiba-tiba, tidak. Tapi iman itu tuh seperti ibarat badan kita nih, tubuh jasmani kita kan tumbuh itu karena dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, kita mungkin tidak akan tumbuh ke atas. Sama dengan iman juga, iman kita, kerohanian kita, itu tuh perlu dikasih makan, teman-teman. Perlu dengan cara kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan, dan itu adalah iman. Iman kita adalah akan kuat, dan ketika kita melakukan, apalagi waktu kita melakukan nih, kita percaya, terus kita melakukan firman Tuhan tersebut, iman kita jadi tambah dikuatkan ketika kita belajar melakukan hal tersebut gitu. Iman kita jadi semakin bertumbuh ketika kita belajar melakukan firman tersebut, walaupun mungkin firman tersebut susah. Yosua Yosua tuh juga nggak gampang, teman-teman. Yosua tuh pemimpin yang dulunya tuh, abdi Musa ya, bisa dibilang ya asistennya Musa gitu kan. Orang kedua lah gitu kan, terus Musa meninggal. Berat loh menjadi pemimpin menggantikan Musa. Pasti bangsa Israel tuh akan dibayang-bayangi oleh, Musa tuh jauh lebih baik dan segala macam. Tapi Yosua itu bisa bisa menjadi pemimpin yang, eee, baik, kuat secara iman. Karena Yosua menguatkan hatinya. Karena dengan menguatkan hati, pada 3 hal inilah kita bisa belajar untuk menguatkan hati kita. Dan ingat ya teman-teman bahwa iman itu perlu bertumbuh. Iman itu perlu bertumbuh. Kalau mati artinya tidak ada pertumbuhan. Nah, bagaimana, membuat iman kita bertumbuh? Nah, makanya kalau di gereja GSPDI ada ibadah, ya ini ngomongin remaja, ada ibadah remaja, di situ juga ada pemuritan yang dipegang sama ada kakak rohani, terus juga ada pelayanan, ada berdoa bersama juga. Itu tuh baik bagi kerohanian kita, itu tuh baik bagi iman kita, memperkuat iman dan membuat iman kita juga bertumbuh kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah melakukan hal tersebut, hati kita tuh semakin dikuatkan. Dan yang terakhir, Yosua itu tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Itulah yang bisa membuat Yosua itu mendapatkan masa depannya, yaitu masuk ke tanah Kanaan. Karena Yosua melakukan 3 hal ini. Kita baca sama-sama ya, di Yosua 1 ayat 7. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang, jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Udah kalau firman Tuhan suruhnya untuk mengampuni, oke, mengampuni aja. Kalau Tuhan mensuruhnya berdoalah bagi musuhmu, ya berdoalah bagi musuhmu, orang yang bikin kamu sebel mungkin, atau mungkin berdoa untuk orang tua kita, mungkin walaupun orang tua kita marah-marah, jadi kitanya kesel, atau mungkin kita berdoa bagi guru kita yang mengasih banyak tugas gitu kan. Berdoalah gitu, karena
itu yang Tuhan waktu kita kan tadi, menguatkan hati dengan cara membaca dan merenungkan firman kitab Taurat siang dan malam. Nah, kita udah tahu nih jalurnya, udah tahu nih bagaimana kan waktu kita baca firman Tuhan, mengasihi, mengampuni, jangan membalas kejahatan, tapi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan, misal. Ya lakukanlah hal itu kalau apa yang sudah kita terima, apa yang kita sudah tahu, yang kita dari, firman Tuhan yang kita tahu dari bacaan Alkitab sendiri, atau dari mendengarkan khotbah di gereja, atau mendengarkan khotbah di YouTube, atau dimanapun kalian mendengarkan firman. Dan itu kan menjadi menambah pengetahuan, dan pengetahuan itu kan akan menguatkan hati kita. Nah, waktu hati kita sudah kuat, kita akan melakukan hal tersebut, dan semakin hati kita dikuatkan. Nah, kita udah tahu nih, oke, mana yang benar, mana yang salah, ya jangan belok ke kiri. Kalau kita, eee, belajar untuk mengasihi sekalipun mungkin mengasihinya mungkin sulit, tapi belajar untuk tetap mengasihi. Atau mengampuni, atau paling gampang mengasihi adik atau kakak kita, gitu. Atau paling gampang mengasihi itu mengasihi Tuhan, atau kita, mengasihi diri kita sendiri. Diri kita juga perlu dikasihi ya, mengasihi Tuhan tuh dengan cara apa sih? Dengan cara menyembah Tuhan. Waktu kita mengasihi diri kita sendiri apa sih? Jangan pakai mulut kita dengan perkataan-perkataan yang kotor, jangan merusak, bagian tubuh kita, jaga dengan baik gitu kan, jaga kesehatan kita itu adalah dengan mengasihi diri kita, atau mengasihi sesama. Mungkin kita bisa, ngajarin teman kita belajar, mungkin ngajarin matematika yang sulit, atau ngajarin teman kita bahasa Inggris, atau mata pelajaran lain itu kita mengasihi teman kita, bukan memberi contekan. Kalau kita memberi contekan, itu kita tidak mengasihi teman kita, teman-teman, tapi kita malah sengaja menjerumuskan teman kita supaya teman kita nggak pintar. Tapi kalau kita belajar bersama, ngajarin teman kita, itu artinya kita mengasihi teman kita karena kita pengen teman kita juga bisa menguasai mata pelajaran tersebut, misal seperti itu. 3 hal yang simpel yang perlu kita lakukan adalah yang pertama percaya, Tuhan tuh pasti tolong. Percaya aja, Tuhan tuh pasti tolong, nggak ada yang nggak bisa Tuhan lakukan di dunia ini. Ya dia Tuhan, dia yang menciptakan semesta, masa sih nggak bisa menolong kita. Kedua, menguatkan hati. Dengan cara apa? Memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat, artinya firman Tuhan itu siang dan malam. Dibaca, direnungkan, diingat-ingat, terus dilakukan dengan hati-hati supaya kita nggak terjatuh. Lalu yang ketiga, tidak menyimpang ke kanan atau kiri. Jangan menyimpang, jangan belok aja, udah lurus aja, lurus. Kalau firman Tuhan bilangnya seperti itu dalam hati kita, Tuhan ingetin nih, Roh Kudus ingetin dalam hati, kamu nggak boleh gini lah, ya udah ikutin aja. Apa kata hatimu, kata hati nuranimu, itu pasti Tuhan yang ngomong. Kakak percaya pasti Tuhan yang ngomong. Begitu teman-teman. Nah, oke. Kita sama-sama mau berdoa. Buat setiap hal yang sulit mungkin yang teman-teman hadapin, masalah, tantangan, yang membuat teman-teman jadi patah semangat, mungkin keadaan ekonomi yang sulit. Mari sama-sama belajar. Kakak pun belajar, teman-teman juga belajar. Bukan artinya Kakak yang lebih dewasa, terus Kakak mampu nggak juga, Kakak juga masih belajar. Kakak bahkan belajar sama Yosua juga, ada gagalnya, ada, mungkin ada pernah mengalami putus asa juga, tapi yuk mari sama-sama kita membangkitkan iman kita, karena kalau nggak ada iman, balik lagi ke Amsal 23 ayat 18, kalau nggak ada iman kita nggak bisa berharap teman-teman. Kalau kita nggak punya iman, kita tuh nggak bisa melihat masa depan kita. Karena dengan iman kita bisa, iman adalah bukti, segala sesuatu yang nggak kita lihat, itu masa depan salah satunya gitu. Jadi percaya aja. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita dengan sungguh-sungguh masuk hadirat Tuhan. Saat ini Kakak bisa mau kasih waktu kepada kalian untuk
merenungkan atau mengingat kembali apa sih yang yang sedang kita alami yang begitu berat, yang membuat kita tuh jadi patah semangat, yang membuat iman kita tuh menjadi lemah. Mari sama-sama teman-teman ambil waktu 1 menit. Kamu boleh menyampaikan kesulitanmu. Kamu boleh menyampaikan tantangan yang sedang kau hadapi yang saat ini mungkin engkau sedang mengalami sangat-sangat sulit. Dan sampaikan sama Tuhan. Tuhan, hari ini kami memperingati Engkau bangkit, Tuhan. Kami mau terima Tuhan sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami secara pribadi, dalam hati dan kehidupan kami. Ampunilah setiap kami, Tuhan, atas pelanggaran dan dosa-dosa kami, Tuhan. Masuklah dalam hati dan kehidupan kami, Tuhan, supaya iman kami bangkit, supaya kerohanian kami bangkit, Tuhan. Semoga ada pertumbuhan rohani dari setiap orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan. Tuhan menolong setiap kami. Dalam kelemahan kami, Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan yang ekstra yang datangnya dari Tuhan atas setiap kami, Tuhan. Memberkati setiap kami, sekolah, pekerjaan, segala usaha, aktivitas, masa depan kami, Tuhan. Kami mau percaya kepadamu, Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahwa Tuhan sanggup melakukannya, Tuhan, atas hidup kami, Tuhan. Kalau Tuhan sanggup mati di kayu salib, kami percaya bahwa Tuhan juga sanggup menolong kami dari setiap kesulitan-kesulitan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih Tuhan untuk orang tua kami, terima kasih untuk saudara-saudara kami, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu, kami boleh sekolah, kami boleh kuliah, kami boleh bekerja, karena berkat yang dari Tuhan, kami sungguh bersyukur, memberkati setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami, melawat, memberkati, memberikan jalan keluar Tuhan, bagi setiap kami yang sedang mengalami hal berat, masalah, pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan sukacita, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam iman kami, Tuhan, membangkitkan iman kami, supaya kami boleh melihat masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Kayu yang sudah menyampaikan isi daripada kebenaran firman Tuhan. Sebentar teman-teman, kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang seminggu ke depan melalui video berikut ini.
besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Semakin besar ya Tuhan anugerah-Mu atas kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saat ini membawa setiap Kak Ayu ya Tuhan yang sudah menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati Kak Ayu ya Tuhan, dimanapun Kak Ayu berada, dimanapun Kak Ayu mengabarkan setiap kabar baik Tuhan. Tuhan memakai lebih Kak Ayu supaya Kak Ayu bisa menjadi berkat bagi remaja di tempat ini maupun bagi orang-orang yang di sekitarnya Kak Ayu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, memberkati usaha yang dilakukan dan yang paling penting adalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pengharapan kami di tahun 2022 ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah menulis setiap botol-botol pengharapan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melancarkan setiap yang dikerjakannya untuk mencapai apa yang mereka inginkan di tahun ini. Tuhan menolongnya ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan sehingga setiap harapan-harapannya di tahun ini bisa tercapai dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan sepanjang seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami yang berusaha, kami yang bersekolah, kami yang bekerja, apapun aktivitas kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati keluarga kami, memberkati saudara-saudara kami, memberkati sekolah kami, memberkati apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah menutup ibadah pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.